Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan kelompok 1 RPL kelompok 2. Saya Oki Fitriasari. Saya Laila Turnam Tahuljana. Saya Siti Sauda. Dan saya Ahmad Alfanana Fabdori. Dan teman saya Wido Harini. Berikut ini kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah Pendidikan Inklusi Anak Usia Dini dengan materi ADHD. Simak videonya yuk. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang peserta didik ADHD. Apa sih ADHD? ADHD itu istilah hiperaktif yang banyak dikenal masyarakat, sering muncul dengan istilah ADHD. Istilah tersebut menunjuk kepada anak yang mengalami gangguan emosi dan perilaku yang biasanya ditandai dengan satu atau lebih dari 3 ciri berikut. 1. Kesulitan melakukan konsentrasi atau mencurahkan perhatian dalam waktu yang relatif lama. Kedua, adanya gerakan yang berlebihan atau kesulitan untuk diam. Ketiga, perilaku impulsif, yaitu kecenderungan untuk bertindak sekehendak hatinya. ADHD terdiri dari beberapa presentasi, yaitu ada ADHD inattentif dan ADHD hiperaktif. ADHD inattentif adalah jenis gangguan ADHD yang ditandai dengan kesulitan perhatian, sulit mengikuti petunjuk, sulit menyelesaikan pekerjaan, pemalu atau menarik diri, mudah berbagi perhatiannya, terlihat tidak rapi atau ceroboh, dan lamban dalam memproses informasi. Nah, sedangkan ADHD hyperaktivitas ditandai dengan aktivitas fisik yang berlebihan seperti sulit perhatian, mudah gelisah, impulsif dalam berbicara atau bertindak, terlalu banyak berbicara, sulit menunggu giliran, suka menyela, dan mudah marah. Terapi yang bisa dilakukan yaitu terapi sensori integrasi atau terapi musik dan suara. Nah, meskipun sering dianggap sebagai gangguan, masing-masing tipe ADHD juga memiliki kekuatan atau potensi positif yang khas. Berikut penjelasan kekuatan dari masing-masing tipe ADHD. Nah, yang pertama, kekuatan ADHD tipe inattentif. Yang pertama yaitu kreativitas yang tinggi. Anak dengan tipe ini sering memiliki imajinasi yang sangat aktif. Yang kedua yaitu kemampuan berpikir mendalam. Anak dengan tipe ini sering merenung, tetapi dalam dia merenung itu bisa menyusun ide-ide yang kompleks. Nah, yang ketiga, empati dan sensitivitas. Yang keempat, kemampuan multitasking. Yang kelima, problem solving yang unik. Nah, anak dengan kemampuan ini mampu melihat hal-hal dari sudut pandang yang tidak biasa. Nah, yang kedua, tipe hyperaktif. Kekuatan atau potensi positif dari tipe hyperaktif ini yang pertama yaitu energi yang tinggi. Anak yang memiliki tipe ini sangat aktif dan penuh semangat, cocok untuk pekerjaan yang membutuhkan mobilitas atau kecepatan yang tinggi. Yang kedua, keberanian mengambil resiko. Anak dengan tipe ini cenderung tidak takut mencoba hal baru, bisa menjadi pionir atau pemimpin yang inovatif. Yang ketiga, kemampuan beradaptasi dengan cepat. Dan yang keempat, sifat spontan yang menyenangkan. Yang kelima, tangguh dalam tekanan. Anak dengan karakter ini karena impulsivitas, mereka bisa bertindak cepat dalam situasi krisis atau darurat. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang kelemahan ADHD tipe inattentif dan hyperaktif. Yang pertama, kelemahan dari ADHD tipe inattentif. Nah, yang pertama itu kesulitan mempertahankan perhatian. Anak mudah terdistraksi oleh suara, pikiran sendiri, ataupun gangguan kecil di sekitarnya. Nah, yang kedua yaitu kurang perhatian terhadap detail. Anak dengan tipe ini sering membuat kesalahan dalam pekerjaan sekolah atau tugas karena terburu-buru dan tidak teliti. Yang ketiga, pelupa. Yang keempat, lambat dalam menyelesaikan tugas. Yang kelima, tampak tidak peduli. Anak dengan tipe ini kadang terlihat seperti tidak mendengarkan saat diajak bicara, meskipun sebenarnya pikirannya sedang melayang. Nah, yang kedua, kelemahan ADHD tipe hyperaktif. Yang pertama yaitu sulit mengontrol impuls. Nah, anak bertindak atau berbicara tanpa berpikir bisa menyebabkan
masalah sosial dan akademik. Yang kedua, sulit diam atau duduk tenang, selalu ingin bergerak, bahkan saat situasi menuntut ketenangan seperti di kelas atau sedang rapat. Nah, yang ketiga, cepat bosan. Anak butuh stimulasi terus-menerus, sulit bertahan dalam kegiatan yang monoton atau membosankan. Yang keempat, suka menyela atau mengganggu. Yang kelima, resiko tinggi dalam pengambilan keputusan. Karena impulsif, bisa mengambil keputusan tergesa-gesa tanpa mempertimbangkan akibatnya. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik dari peserta didik Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau biasa disebut dengan ADHD. Karakteristik yang pertama yakni selalu bergerak. Karakteristik yang kedua yakni tidak dapat memusatkan perhatian pada sasaran yang akan dicapai. Karakteristik yang ketiga, tidak mampu menyelesaikan tugas walaupun tugas tersebut sangat mudah dan dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat. Karakteristik yang keempat, yakni impulsif atau bertindak tanpa berpikir. Karakteristik yang kelima, tidak dapat menahan amarah. Karakteristik yang keenam, tidak dapat menghadapi kekecewaan. Karakteristik yang ketujuh, sebagian waktunya dihabiskan untuk melakukan kegiatan yang salah dan tidak tepat waktu. Karakteristik yang terakhir atau yang kedelapan yakni suka mengganggu. Demikianlah tadi penjelasan dari karakteristik peserta didik ADHD. Selanjutnya, penanganan ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Apa saja yang bisa kita lakukan ketika kita memiliki anak ADHD? Tentunya perlu kita yakini dulu bahwa anak adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kelebihan dan kekurangannya. Dan sudah menjadi kewajiban kita sebagai orang tua, guru, pendidik untuk memberikan perlakuan yang baik untuk anak. Di antaranya yang bisa kita lakukan ketika kita menemui anak dengan ADHD yang biasanya kita lihatnya anak aktif begitu ya, atau hiperaktif. Nah, apa sih yang harus dilaksanakan Bunda? Yang pertama kita laksanakan di rumah. Kenapa rumah? Karena rumah adalah madrasah pertama anak, di mana menghabiskan waktu yang sangat banyak di rumah daripada di sekolah. Dan disinilah peran orang tua. Yang pertama yang bisa dilakukan, membuat jadwal secara rutin dan teratur. Kemudian yang kedua, memberikan menu makanan sehat untuk anak. Kurangi gula, kurangi makanan yang berpengawet. Kemudian yang ketiga, berikan kalimat positif. Nak, aku sayang, Bunda sayang sama adik. Seperti itu bisa. Gunakan kalimat perintah yang jelas. Nak, tolong ambil tasnya. Seperti itu. Selanjutnya, penanganan di sekolah. Nah, disinilah peran kita Bunda sebagai guru PAUD. Apa yang harus kita laksanakan? Yang pertama, dekati dulu anak Bun. Jadi, emosionalnya perlu kita kaji, ya. Kenapa anak ini menjadi hyperaktif? Apakah karena ada faktor sosial ataukah memang ada kesalahan di sarafnya? Nah, itu perlu kita ketahui. Kemudian yang kedua, berikan permainan yang bisa membuat mereka fokus, seperti bermain Lego atau melewati jalur yang sudah kita siapkan. Lalu selanjutnya, berikan tempat duduk yang jauh dengan anak. Dalam artian memberi jarak ya, karena di penjelasan sebelumnya disebutkan bahwa anak dengan ADHD cenderung pemarah dan impulsif. Selanjutnya, berikan kalimat perintah juga yang sederhana. Contohnya, ayo nak, ambil krayon warna merah. Seperti itu. Nah, Bunda PAUD sekalian, bisa melakukan buku penghubung atau di sekolah kami namanya daily report ya. Jadi di sini Bunda bisa mencatat bagaimana perkembangan anak pada hari itu dan bisa disampaikan kepada orang tua. Di sini nanti akan ada hal-hal yang perlu dikomentari secara langsung atau tertulis. Dan tidak kalah pentingnya, di antara semua penanganan dan usaha yang kita laksanakan adalah
Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah yang Maha mengetahui dan Allah lah sebaik-baiknya yang memberi pengobatan. Dan yang penting lagi Bunda, ketika ada di rumah, biasakan anak mendengarkan murotal atau MP3 ya. Kalau sekarang bisa melalui YouTube, juga bisa melalui aplikasi yang lainnya tentang ayat-ayat suci Al-Quran. Dengan begitu banyak manfaatnya, selain juga terapi yang bisa diberikan tadi tentang memberikan musik-musik terapi. Insya Allah itu yang bisa kami sampaikan untuk penanganan anak ADHD. Semoga bermanfaat. Berikut ini contoh permainan untuk anak ADHD. Sarankan anak untuk melewati garis yang sudah kita siapkan dengan warna-warni. Yuk kita simak. Silakan.